Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Namun hingga kini belum muncul tanda-tanda siapa saja pemain yang akan dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert guna menghadapi Australia dan Bahrain. Sesuai jadwal, pasukan Garuda lebih dulu bertandang ke markas Australia. Kedua tim bakal bentrok di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret. Sementara usai dari negeri Kanguru, Timnas Indonesia giliran menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta 5 hari berselang. Patrick sebelumnya memberikan syarat jika pemain yang dipanggil harus memiliki menit bermain yang lebih panjang di klub. Namun yang mengejutkan, media Irak melalui akun Instagram @irakis_ir membocorkan 27 pemain yang dipanggil ke timnas. Timnas Indonesia mengumumkan daftar tim pemain yang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dari daftar itu, 3 pemain naturalisasi baru turut dipanggil, masing-masing Dan James, Emil Audero, dan juga Joy Pelupessy. Nama-nama lain adalah pemain yang sebelumnya menjadi andalan era Shin Taeyong seperti Miss Hilgers, Jay Itzes, Tom Hai, Sandy Walsh, Kevin Dix, Calvin Verdong, Jakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, hingga Ragnar Uratmangun juga dipanggil. Tak ketinggalan pula striker Oxford United Ole Romeni yang digadang-gadang menjadi tumpuan lini depan skuad merah putih. Meski demikian, tak ada nama Elkan Bagot meski sang pemain sudah mendapatkan menit bermain di Bristol Rovers. Lalu Nadeo Arigawinata, Wahyu Prasetyo, Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka juga terbuang. Meski demikian, daftar 27 pemain itu baru sebatas prediksi media tersebut, mengingat Patrick Kluivert belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dipanggil. Meski belum menentukan nama, namun Patrick Kluivert dipastikan memanggil 27 pemain untuk pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji yang menjelaskan nama-nama pilihan Patrick Kluivert ini belum final, sehingga berpotensi mengalami perubahan. Dan rencana kemarin, sesuai dengan hasil report catatan saya, itu 27 pemain yang akan dipanggil, tetapi itu nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26. Sumarji mengatakan Patrick Kluivert akan membawa nama kejutan. Pemain yang dimaksud merupakan temuannya dari hasil pemantauan di beberapa laga BRI Liga 1 2024-2025. Ada yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya. Timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya di 2 laga itu. Dengan begitu, kans tampil di Piala Dunia 2026 menjadi terbuka. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas hanya tertinggal dari Jepang 16 poin dan Australia 7 poin di klasemen sementara. Adapun 3 tim lainnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki perolehan poin yang sama dengan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa tiket pertandingan melawan Bahrain sudah terjual habis. Alhamdulillah sold out. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir. Tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK dipastikan sold out alias terjual semuanya. Itu berarti fans Garuda bakal memenuhi SUGBK dan siap menemani perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengkonfirmasi tiket menonton pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain telah ludes terjual sehingga SUGBK bakal full. Melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir pada Sabtu 8 Februari, dia menuliskan, "Alhamdulillah sold out, terima kasih atas dukungan yang luar biasa, sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno." Dan tentunya kabar ini juga akan membuat si pecundang Bahrain makin gak nyenyak tidur ya, di mana GBK akan full merah untuk mengoyak mental si pecundang Bahrain. Padahal PSSI baru membuka penjualan tiket 4 hari yang lalu, tepatnya pada 4 Maret 2025. Pihak federasi menjual lewat gerai resmi dengan kisaran harga 300.000 hingga 1,75 juta. Dengan habisnya tiket, maka SUGBK akan full house pada pertandingan itu. Tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang bakal didukung ribuan supporter setianya. SUGBK sendiri memiliki kapasitas sebanyak 77
penonton, namun belum diketahui berapa banyak tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara pertandingan. Dua laga krusial, di mana sementara itu pertandingan melawan Australia dan Bahrain amat krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasmen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari Jepang 16 poin dan Australia 7 poin. Dengan 4 pertandingan tersisa, Jai Itzas dan kolega masih berpeluang untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau melalui putaran keempat kualifikasi. Tiket putaran keempat didapat jika timnas Indonesia mengakhiri klasemen di posisi ketiga atau keempat. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Tentu saja itu semua terjadi tidak lepas dari segala doa dan usaha yang dilakukan, termasuk bagaimana PSSI dan jajarannya yang terus fokus untuk menambah kekuatan Garuda demi menggapai mimpi tertinggi. Tak bisa dipungkiri, untuk sampai di titik seperti sekarang ini, kehadiran para pemain keturunan mampu mendongkrak permainan dari tim yang mana dulu kicau pas lawan tim kelas ASEAN, namun sekarang jadi berani mau lawan siapapun. Nah, saat ini PSSI yang tengah dalam upaya mengebut proses naturalisasi 3 pemain baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Jui Pelupesi, diketahui sudah memasuki tahap akhir alias tinggal melanjutkan proses pengambilan sumpah WNI. Yap, hari ini, Pak Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani keputusan Presiden dan ketok palu menyetujui naturalisasi dari ketiga pemain tersebut. Usai proses alih kewarganegaraan dari ketiga pesepak bola tersebut sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan 13 DPR pada Rabu 5 Maret, serta rapat paripurna DPR RI pada Kamis 6 Maret kemarin. Dokumen naturalisasi dari Emil, Jui, dan Dean diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan keputusan Presiden sebagai persyaratan pengambilan sumpah WNI. Rencananya pengambilan sumpah WNI dari ketiga pemain tersebut bakal berlangsung di Roma, Italia, atau tepatnya pada tanggal 10 Maret. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah 3 pemain yang akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia. Meski setelah sumpah, PSSI masih harus melalui satu tahap agar ketiga pemain bisa segera membela timnas Indonesia, yakni menjalani proses perpindahan federasi ke FIFA. Proses ini tentunya harus segera cepat tuntas agar ketiganya bisa membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Tapi meski demikian, yang jelas jika Emil, Jui, dan Dean sudah menjadi WNI nantinya, PSSI bisa mendaftarkan ketiganya ke FIFA agar dapat membela timnas Indonesia pada laga melawan Australia dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memasuki bulan Maret memang berarti bahwa jarak pertandingan tinggal menghitung hari, sehingga sorotan yang ada pun juga tambah kencang. Sejatinya ini menjadi hal yang sangat wajar karena di jajaran pelatih kita sekarang punya orang-orang dengan nama-nama besar. Lalu juga jangan lupa kalau kita udah punya Jordi Cruyff sebagai penasehat yang nantinya akan membantu untuk memilih Dirtek Indonesia. Apalagi selain di jajaran staf, di pemain pun kita bakal kedatangan sosok kiper grade A seperti Emil Audero dan pemain berkualitas jempolan seperti Dean James dan Jui Pelupesi. Lebih lanjut menyoal dikebutnya naturalisasi dari ketiga pemain itu, menurut Info A1, rombongan Kementerian Hukum dan PSSI telah berangkat ke Italia pada Kamis 6 Maret kemarin untuk menyiapkan penyelenggaraan sumpah WNI dari Emil, Dean, dan Jui. Nah, seperti yang sudah kita tahu kalau nanti pengambilan sumpah bakal dilaksanakan di Roma, Italia. Hal ini berarti bahwa 2 pemain yakni Jui Pelupesi dan Dean James akan menyusul ke Italia. Sebab 3 pemain ini memang berada di negara yang berbeda, di mana Emil Audero bersama Palermo di Italia, Jui Pelupesi bersama Sheffield Wednesday di Belgia, dan juga Dean James bersama Go Ahead Eagles di Belanda. Yap, suka tak suka, semua hal yang terjadi sekarang ini tentu saja nggak lepas dari keberadaan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Dan terlepas dari sikon yang sekarang ada, sehingga ada yang suka ataupun enggak, namun pasti dari semua ini Pak Erick tak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Apalagi faktanya Pak Erick mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, senyap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat, kini berubah menjadi sedikit terang benderang. Nah, menariknya selain Pak Erick dan jajaran PSSI yang terus berupaya menambah amunisi dari kekuatan skuad Garuda, ternyata di balik itu ada beberapa pemain timnas yang secara masif membujuk rekannya untuk ikut pulang membela tanah leluhur seperti yang terjadi pada Jui Pelupesi.
Benar, Joey Pelopessy sebelumnya mengungkapkan ketidaktahuannya dalam berbahasa Indonesia dan belum pernah mengunjungi negara tersebut meski memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Namun meski tak mengetahui soal Indonesia, Joey Pelopessy menjelaskan bahwa dia banyak berbincang dengan Ragnar Oratmangun soal tim Garuda dan membuat dia begitu penasaran hingga bersedia untuk bermain di timnas Indonesia. Pelopessy bahkan mengaku semakin cinta dengan skuad Garuda usai berbincang dengan Ragnar Oratmangun dan membuat keinginannya beralih ke warganegaraan semakin kuat. Joey yang merupakan keturunan dari kakek dan nenek yang berasal dari Maluku Tengah, Maluku, merasa bangga dengan latar belakang yang dimilikinya. Gelandang berusia 31 tahun ini pun juga mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan secara langsung memintanya untuk bergabung. Tentu saja hal ini membuat Pelopessy merasa sangat terhormat karena berpeluang untuk membela negara kakek dan neneknya. Ia bahkan berencana untuk lebih aktif di media sosial agar lebih dekat dengan supporter timnas Indonesia dan juga mengaku tidak sabar segera mewujudkannya. Lebih lanjut, berkaca dari segala hal yang ada, tak bisa dipungkiri bahwa semakin banyaknya pemain keturunan yang pulang membela Indonesia menjadikan Belanda begitu menyesal, apalagi mengetahui kalau banyak pemain yang juga kian moncer. Sebut saja pemain yang kini tengah bersinar terang yakni JISES. Aura kebintangan pemain belakang timnas Indonesia tersebut semakin menyihir klub-klub daratan di Eropa. Benar, setelah sebelumnya dirumorkan diminati oleh Juventus dan beberapa klub mapan lainnya, kini JISES kembali mencuri bidikan klub tradisional Italia, Udinese. Dalam rilisan laman tutoudinese.it, klub yang berasal dari Udin itu menyatakan dengan terang-terangan minat mereka untuk mendatangkan JISES dan tengah membuka pembicaraan awal dengan kapten timnas Indonesia tersebut untuk mencari kemungkinan hijrahnya sang pemain pada musim transfer selanjutnya. Tentu saja semakin berkibarnya nama JISES di pentas sepak bola Eropa ini semakin membuat pihak Belanda menyesali kepergiannya ke tanah air. Pasalnya ketika JISES semakin cemerlang dan diakui kualitasnya, lini pertahanan timnas Belanda kini tengah keropos digerogoti oleh waktu. Ya, para center back andalan daerahnya seperti Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake, dan Daley Blind saat ini sudah berada di usia kepala tiga. Sementara itu JISES yang makin hari makin memancarkan daya magisnya bersama Venezia tentunya membuat kubu Belanda kian meradang. Mengetahui ini pun pelatih timnas Belanda Ronald Koeman bahkan seakan ngamuk-ngamuk karena naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah, mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Menilik itu, Koeman sendiri sepertinya merasa kurang nyaman dengan strategi yang dilakukan oleh Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut para pemain dari Belanda ini. Tapi meski demikian, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memberikan pandangan yang berbeda dengan menilai bahwa tidak ada masalah jika pemain Belanda pindah ke timnas Indonesia. Bahkan banyak orang Belanda yang merasa bangga melihat pemain keturunan mereka bisa memperkuat skuad Garuda. Media Malaysia cari gara-gara nih dengan menyebut timnas Indonesia bisa dibantai Bahrain oleh pemain berusia 16 tahun. Pelatih Bahrain, Dragan Talayik, sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia. Laga Bahrain menghadapi timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama atau SUGBK pada 20 Maret 2025. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Sayyid Al-Wadai. Pasalnya dia baru berusia 16 tahun dan kini sudah berhasil masuk ke tim nasional senior Bahrain untuk laga penting. Sayyid Al-Wadai merupakan salah satu berlian bagi sepak bola Bahrain yang sempat menimba ilmu di Spanyol bersama Akademi Villarreal. Dia juga membawa Akademi Villarreal menjadi juara Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 serta menjadi top skor. Di Piala Teluk ke-2024, Sayyid Al-Wadai juga mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior dan turut berkontribusi membawa gelar juara. Media Malaysia Stadium Astro justru meramaikan Indonesia dengan menyebut Sayyid Al-Wadai bisa membantai tim besutan dari Patrick Kluivert. Kualifikasi Piala Dunia 2026, striker Bahrain dengan 16 taruhan membantai Indonesia. Bunyi judul artikel Stadium Astro yang dikutip pada Kamis.
Bahrain telah mengumumkan daftar 26 pemainnya jelang laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Indonesia di SUGBK 25 Maret ini. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang bersekolah di Akademi Villarreal untuk menjadi taruhan Dragan Talayik di lini serang. Bahrain akan hadir dengan misi wajib merayakannya karena saat ini berada di posisi kelima grup C, berbagi 6 poin yang sama dengan Indonesia setelah 6 pertandingan dengan skuad Garuda di peringkat ketiga. Pungkas artikel Stadium Astro. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 tambahan amunisi baru, yaitu oleh Romeni, Emil Audero, Dan James, dan juga Joy Baldupelsi. Emil Audero, Dan James, dan Joy sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk dinaturalisasi. Sementara oleh Romeni dipastikan bisa turun berlaga setelah proses naturalisasinya telah rampung. Apakah benar Said Alwade akan membantai Indonesia? Tampaknya jangan terlalu menyombongkan diri terlebih dahulu ya. Kita nantikan laga yang sesungguhnya. Media Vietnam, Soha, menilai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar menyusul badai cedera yang menimpa Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 20 Maret mendatang. Soha menyebut tim Australia sedang menghadapi krisis yang serius dan merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan poin. Setidaknya ada 11 pemain Australia yang cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Australia dengan menghadapi krisis kekuatan yang serius ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang. Soha menganalisis situasi Australia berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemain yang cukup kuat, di mana skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan proses naturalisasi dan siap main di pertandingan berikutnya, yaitu oleh Romeni, Joy Baldupelsi, Dan James, dan juga Emil Audero. Pada dasarnya, kelima tim yaitu Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China masih bersaing ketat menuju Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang yang mendominasi grup C. Hal ini akan membuat 4 pertandingan sisa di grup C menjadi lebih menarik dan juga menegangkan.